Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Kita akan lanjutkan ke masalah yang kelima. Al-mas'alatul khamisatu, masalah yang kelima. Ma yujibuhul haidu, ma yujibuhul haidu. Apa saja yang diwajibkan oleh haid itu? Masalah yang kelima, apa saja yang diwajibkan oleh haid itu? Jadi perkara-perkara ini adalah hal-hal yang akan menjadi wajib disebabkan karena adanya haid. Baik, kita akan sebutkan yang pertama. Yang pertama, awalan yujibul ghuslah. Yujibul ghuslah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, da'is salata qadral ayyamil lati kunti tahidina fiha. Da'is salata qadral ayyamil lati kunti tahidina fiha. Summa ightasili wa salli, summa ightasili wa salli. Baik. Yang pertama adalah mewajibkan mandi. Mandi disebut dengan mandi wajib, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, da'is salata, tinggalkan salat, tinggalkan salat, qadral ayyamil lati kunti tahidina, seukuran hari-hari, seukuran hari-hari, seukuran hari-hari yang engkau haid padanya, yang engkau haid padanya. Summa ightasili, kemudian mandilah, wasalli, dan salatlah. Nah, ini perintah Nabi SAW kepada salah seorang sahabat wanita Nabi SAW yang mengalami istihadah, ya, atau yang mengalami haid, untuk meninggalkan sholat selama waktu-waktu haid tersebut, meninggalkan sholat. Jadi orang yang haid tidak boleh sholat, ini dalilnya juga, ya. Kemudian setelah itu mandi dan sholat, ya. Baik, akhwat, antuna mungkin sudah belajar, ya, tentang mandi, ya. Nah, ada dibedakan untuk para wanita yang dia hendak mengangkat hadas besarnya dengan cara mandi, maka ada dua yang berbeda. Sedikit bedanya tata cara mandinya, ya. Antara sebabnya adalah haid dan nifas, dengan satu lagi adalah sebabnya junub, ya. Itu dibedakan, sedikit aja bedanya. Apa bedanya? Bedanya mengurai kepangan rambut dengan tidak. Kapan ketika mengurai kepangan rambut? Yaitu ketika mandi dari haid dan nifas. Paham, ya? Adapun karena junub, maka ini tidak perlu diurai rambutnya. Bagi wanita yang berkepang, kepang tahu, ya? Yang dicocang, cocang, ya? Ya, kepang dicocang. Tetap keramas.
Cuma bedanya adalah masalah dia dilepas diurai atau tidaknya. Para ulama menyebutkan itu dispensasi, yaitu tidak mengurai rambut ketika mandi dari junub, itu tidak perlu diurai, itu dispensasi. Kalau bahasa fikihnya rukhsah, dispensasi, keringanan. Dari mana sisi dispensasinya? Yaitu dikarenakan junub itu sangat memungkinkan sering. Ya, ini bagi suami istri, ya, yang tentunya suaminya terkadang membutuhkan istrinya itu dalam hitungan hari. Bahkan bisa jadi dalam sehari saja mungkin berkali-kali kan dia hubungan badan dengan istrinya. Nah, kalau setiap seperti itu harus buka rambutnya, dikepang, dibuka, ini kan repot kan? Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu dibuka. Berbeda dengan haid dengan nifas. Kalau haid itu sebulan sekali kan? Sebulan sekali. Nifas lebih panjang lagi waktunya. Jadi, nah karena waktu yang jaraknya jauh seperti ini, maka ya asalnya dibuka. Karena itu akan membasahi, kewajibannya adalah membasahi seluruh anggota tubuh. Paham ya? Nah, dikarenakan berat dalam kondisi junub, berat, hal itu berat, seperti tadi kita katakan, ya junub itu sebabnya karena hubungan badan, ya, itu sangat memungkinkan seorang istri itu akan sering dia mengalami junub, ya, karena suaminya kan begitu, demikian ya. Jadi itulah bentuk dispensasinya. Asalnya berarti adalah dibuka dia, tapi dispensasi, ya, ini memberatkan. Jadi dikasih dispensasi bagi wanita yang berkepang untuk dia tidak membuka. Ya, ini bagi yang berkepang. Walaupun kita katakan nggak semua wanita itu suka kepangan ya. Ya, ini hanya khusus bagi wanita yang berkepang. Tapi perlu antum ketahui, kepangan itu berlaku di zaman dahulu ya. Para sahabat wanita itu kepang. Dan sedikit antum butuh ketahui bahwasanya terkadang laki-laki suka bentuk variasi rambut wanita istrinya, paham ya? Dia suka, ya. Ya kalau antuna contohnya, Ustadz, ana kalau rambut panjang-panjang agak repot gitu ya, pendek. Kalau pendek namanya apa? Rambut pendek namanya apa? Gonjes ya, gitu ya. Memang sih ringan rambut gitu, karena dia nggak repot. Kalau mandi pun nggak gitu repot gitu kan. Ya memang ada yang begitu, ada yang suka, ya. Tapi dengan variasi rambut, ya mungkin ada yang terkadang dipendekkan, ada yang kalau memang panjang-panjang tapi dirapikan, sesekali nanti dia dikepang. Terkadang mungkin dia dibuat pita-pita di beberapa jenis rambut di ujung-ujungnya gitu ya. Nah, itu bentuk variasi. Jujur Ustaz katakan, karena Ustaz laki-laki, ya, itu kebanyakan laki-laki suka begini, ya. Jarang itu laki-laki suka yang keribu. Tahu keribu? Iya. Kalau dulu ya zaman berapa tahun 50-an, 60-an, 70-an ya. Itu laki-laki ada yang suka memang keribu. Karena dulu kalau tidak salah ada nama artis yang begitu tenar, dia rambutnya dibuat keribu, jadi para perempuan suka yang keribu. Tahu keribu ya, rambutnya ya tegak semua begitu ya. Memang ada yang begitu, suka dulu ya. Sampai mungkin wallahu alam ya, Ustadz punya ibu tiri ya, dinikahi sama bapak, ayah gitu. Itu rambutnya memang begitu. Rambutnya keribu. Ya waktu itu ya cantik memang begitu ya waktu itu ya. Kalau orang sekarang mungkin nggak begitu karena nggak zamannya. Ya. Kalau keribu itu maksudnya rambut keriting yang agak lebat, itu kan sulit untuk dia diatur, kecuali kalau mungkin dia dikasih dipanaskan itu untuk diluruskan dicatok.
Iyalah, catok lah itu ya. Nah, kalau begitu mungkinlah ya kan bisa, karena ada sekarang teknologi begitu. Ya. Boleh itu Ustadz condong boleh, karena dia nggak permanen, betul kan? kalau permanen nggak boleh. Kalau permanen apa dah? Bisa permanen? Paling saat 2 bulan. Iya, artinya nggak tetap nggak permanen kan? Dia hanya meluruskan aja, ya boleh aja. Gitu. Kalau pakai behel itu sebenarnya boleh nggak? Behel? Boleh, insyaallah. Ustadz condong boleh. Yang nggak boleh itu diratain. Pakai apa? Pakai kikir, dikikir, paham ya? Pakai behel boleh. Behel itu kan cuma untuk ngatur saja dia, ya. Bahkan dia memudaratkan kalau dia nggak diatur, ya. Bisa contohnya itu bisa tergigit dengan apa? Dengan bibir itu menggigit bibir, bisa kan? Karena nggak teratur. Ada yang ke depan, ada yang ke belakang gitu ya. Ketika ngunyah, ada yang mungkin menggigit, tergigit dia, dan nggak rapi. Misal kita udah kayak 7 hari, terus sudah mandi, terus dapat ada darah lagi 2-3 kali kemudian, itu masuk haid apa istihada? 2 hari. 2-3 hari kemudian setelah mandi wajib ada darah lagi. Baik, antuna harus lihat ya, anti harus lihat ininya, perbedaannya. Makanya kemarin yang kita bahas tentang jenis darah itu, antuna harus kenali darah antuna. Ketika haid coba lihat warnanya, sudah? Kemudian di aromanya kayak apa gitu ya. Maksudnya supaya nanti menandai ini dengan yang lainnya, paham ya? Nah, begitu dia. Aromanya nggak perlu dijilat lah ya, dirasain nggak usah, ya, karena dia najis, ya. Dilihat aja warnanya kalau dia gelap gitu kan. Baik. Kemudian dicium aromanya seperti apa dia, khas kan? Kalau seperti itu nanti fungsinya adalah untuk dia memberikan tanda, ya, tanda apakah dia ini haid atau tidak. Nah, maka tadi untuk membedakan yang 2 hari setelah suci, ya, ini dari sisi warna. Warnanya apa? Dia bercak atau darah? Yang 2 atau 3 hari setelah tadi suci itu bercak atau darah? Paham maksudnya bercak sama darah? Kalau bercak itu dia warna kotor kuning atau dia warna coklat, paham ya? Bercak-bercak gitu loh. Kalau darah kan dia kan darah yang keluar, paham? Apa dia? Darah keluar. Dari sisi aromanya, kalau warnanya kental, darah haid. Dia warnanya hitam, kehitaman. Iya. Aromanya sama. Kalau sama dianggap sama. Kok bisa gitu? Ya sangat mungkin. Kenapa? Mungkin tadi yang kemarin yang sampaikan sebelumnya itu karena stres, tertekan. Iya, betul. Apa sebabnya? Sakit. Oh ya, kalau sakit iya bisa jadi. Tapi kalau mungkin kalau bahasa kita nggak tuntas, paham ya? Bahasa nggak tuntas. Makanya harus dilihat. Tapi ingat kalau dia kalau dia istihadah, pada umumnya adalah itu darahnya darah segar, paham ya? Darah segar itu aromanya anyir, darah. Kalau antum pernah terluka, itu dicium, antum gosok begini, itu aromanya aroma anyir, darah dia, amis kalau bahasa kita, paham ya? Amis, anyir, ya. Kemudian warnanya merah darah gitu dia. Dari istihadah begitu, dari istihadah, ya. Tapi kalau darah yang haid, ya kayak darah yang haid yang antun alami lah, ya, antun yang biasa alami. Kalau seperti itu yang keluar, Ustaz ini kemarin sudah berhenti 7 hari, ini apa? Ya karena sakit sangat mungkin dia kacau dia durasinya bisa. Gitu. Pokoknya antuna tandai saja. Kalau contohnya, ini ternyata dia tidak tidak bisa dideteksi, ya.
oh ini tidak di luar ini tidak biasanya, ini di luar kebiasaan ya, maka tadi antuna harus bisa bedakan ya. Walaupun dia sangat berdekatan waktunya, sangat mungkin ya itu karena kacaunya ya durasi dan waktu haidnya. Bisa karena sakit, bisa karena tertekan ya, banyak pikiran, itu sangat mungkin wanita begitu ya. Yang penting antuna pahami ya, kenali darah haid tersebut dari sisi warnanya, dari sisi teksturnya ya, hitam kegelapan atau kita katakan merah kehitaman atau agak gelap warnanya, kemudian dia aromanya khas ya. Kalau saya nggak tahu kalau dari sisi aroma ya, nggak banyak sih ya saya tahu, tapi antuna yang saya sarankan untuk bisa mengenalinya seperti itu ya. Baik, sedikit berbicara tentang masalah mandi, akhwat, perhatikan. Untuk mandi tadi kita bedakan, Ustaz akan sampaikan walaupun mungkin pernah dibahas ya. Mandi wajib ya. Tadi untuk wanita yang berkepang, maka dalam kondisi hadas besarnya dilihat dari sebabnya, maka tata caranya dibedakan. Kalau sebabnya karena junub, maka kepangnya tidak perlu diurai. Adapun bila karena haid atau nifas, maka wajib untuk diurai. Baik. Ketika hendak mandi, maka yang pertama sekali dilakukan adalah ya cebok terlebih dahulu. Cebok ya. Yaitu ya cebok, dubur dan kubulnya dicebokin. Kemudian yang kedua, membersihkan tangan. Sudah? Membersihkan tangan. Ya. Ketiga tadi, kalau dia mandinya adalah mandi karena junub, maka tidak perlu diurai rambutnya, paham ya? Tapi kalau mandinya karena haid dan nifas, dan antuna saat ini haid ya, sangat memungkinkan haid maksudnya. Kalau nifas belum, apalagi kalau nifas ya belum, ya karena belum punya suami, begitu juga junub ya. Kecuali kalau mimpi basah. Tapi kayaknya nggak pernah wanita mimpi basah, jarang-jarang ya. Baik, karena haid. Bisa? Biasanya yang begitu syahwatnya besar. Karena cinta berlebih ya. Rindu yang berlebihan bisa ya. Karena ada seorang sahabat wanita datang kepada Nabi bertanya masalah ini. Bahkan saking malunya beliau wanita ini radhiyallahu anha itu bertanya dengan memulai ungkapan, sesungguhnya Allah tidaklah malu dari kebenaran, begitu. Innallaha la yastahi minal haqqi. Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Apakah seorang wanita apabila dia mimpi basah wajib mandi? Gitu katanya. Maka Rasul mengatakan, ya, idza ra'atil ma'a. Kalau dia lihat air itu maksudnya mani. Gitu. Jadi sangat ada potensi wanita itu dia mimpi basah. Biasanya ya. Sama kayak laki-laki juga. Laki-laki itu biasanya dia kena mimpi basah, kenapa? Karena memang produksi mani berlebih. Paham ya? Jadi menumpuk. Nah, biasanya dengan alami, begitu dialami, atau dikarenakan mungkin dia berpikir sesuatu. Kalau dia punya istri, dia mungkin rindu ketemu sama istrinya karena jauh terpisah, gitu ya. Atau waktunya dia ada punya keinginan terhadap istrinya terkait dengan hubungan badan, ya. Istrinya haid, 7 hari dia nunggu, biasanya dia mengalami mimpi basah, begitu. Kalau dia laki-laki yang belum menikah, ya biasanya karena ya jomblo yang terlalu panjang ini yang tidak tersalurkan membuat dia mimpi basah, begitu. Sangat mungkin. Ya, sangat mungkin. Bahkan sangat besar potensinya. Kenapa? Ya karena dia orang yang pernah mengalami ya hubungan badan itu, ya. Mungkin dia punya satu yang rutin, ya, kegiatan rutin dengan istrinya tersebut yang sifatnya privacy tadi, ya, hubungan badan tadi. Nah, mungkin tertunda disebabkan karena faktor haid yang nggak teratur tadi, atau terpisah dari istrinya,
Begitu juga nifas yang gitu panjang sampai mungkin 20 sampai 40 hari, itu sangat ya menyiksa bagi laki-laki ya. Maka ya begitu, sangat potensi dia mimpi basah ya bagi laki-laki yang sudah menikah. Yang belum menikah ya ini yang kadang sering juga ya, demikian. Baik ya, seperti itu. Baik ya, kita ulangi tadi untuk mandi ya, itu cebok, kemudian cuci tangan, kemudian mengurai rambut bagi wanita yang mengepang rambutnya, yang dia ingin mandi dengan mandi karena haid atau nifas, sebabnya haid atau nifas. Kemudian dia berwudu, sempurna wudunya. Ini yang mungkin lebih bagus ya, sempurna wudunya. Nah setelah itu baru dia ya mengambil air secidukan, dia arahkan ke rambutnya, kemudian dia ratakan ke kulit-kulit kepalanya. Kalau diguyur, ini sunnahnya begitu. Sunnah Rasulullah adalah dengan begitu. Karena rambut Rasulullah panjang, rambut beliau sebahu. Kalau antuna, Ustaz yakin lebih dari sebahu kan? Antuna kan? Ya maka lakukan ini. Kalau laki-laki mungkin apalagi nggak punya rambut dia, ya satu sedikit, mungkin sangat langsung aja dia guyur bisa. Tapi kalau rambutnya tebal, sebaiknya di apa namanya itu ya tadi ya, ya dipijitin, diambil seciduk, kemudian ditaruhkan diratakan ke rambut 3 kali, sudah. Setelah itu baru guyur 3 kali, gitu dia. Jadi sudah tadi diratakan, kemudian diguyur 3 kali, ya 3 kali diguyur. Kemudian kalau dia yang mandinya karena junub, sedang berkepang, ada kepangnya, maka dia diresapkan, maksudnya dipijit juga, diresapkan gitu, paham ya? Setelah diguyur, diresapkan, maksudnya dipijit dia supaya dia merata, begitu dia, ya. Atau diletakkan itu kepangannya di atas, siramkan dari atas sekalian, begitu. 3 kali. Nah setelah itu baru meratakan air ke seluruh tubuh dengan mendahulukan yang kanan, baru yang kiri, paham ya? Atas kemudian ke bawah, bisa dipahami akhwat? Nah, setelah itu kalau mau sampoan, kalau mau sabunan boleh. Cuma akhwat, ada pendapat yang mengatakan bahwasanya menyentuh kemaluan ini membatalkan wudu, paham ya? Makanya sebaiknya ketika tadi proses cebok itu sebaiknya sudah menggunakan sabun, paham? Ketika cebok tadi, sebelum dia berwudu dan mandi, hendaknya dia gunakan sabun, supaya nanti dia tidak butuh lagi untuk ketika sabunan atau sampoan, dia gunakan sabun atau sampo, ya, agar tidak menyentuh kemaluannya, paham kan? Yang tersisa adalah dia tinggal menyabuni dan menyampoi ya, yang ada, paham ini? Enggak mesti, cuma memang Rasulullah Allah suka bilangan yang ganjil, satu ya. Kemudian yang kedua, Rasulullah memulai dengan yang kanan. Kalau 3 kali enggak mesti, ya. Kalau 3 kali itu proses memandikan jenazah itu. 3 kali, 5 kali gitu ya, 7 kali. Ya, apa tadi? Enggak. Ada yang mau tanya? Sudah, kita lanjutkan. Mana yang bertanya? Mana orangnya? Ya. Warnai rambut boleh. Tapi kalau sudah beruban. Belum beruban, enggak sesuai petunjuk Nabi. Petunjuk Nabi setelah beruban itu dirubah warnanya, tapi jauhi warna hitam. Ijtanibu as-sawada, hindari warna hitam. Ya, antuna kalau rambut lagi hitam jangan dikasih warna-warna, takutnya nanti berubah, akhwat. Paham ya? Dia rusak. Warna hitam itu warna asal. Kalau sudah berubah karena uban, ada karena penyakit, kan ada ya?
masih usia muda, jangankan usia usia 40 atau katakanlah usia 30, usia belasan aja ada yang sudah berubah. Nanti masuk usia 20-an itu sudah karena penyakit dan turunan seperti itu. Nah, seperti inilah boleh dia dirubah dan dijauhi warna hitam, nggak boleh. Jadi kenapa? Warna itu warna asal supaya tidak menipu. Jadi warna hitam itu disyukuri gitu loh, paham ya? Jangan dirubah-rubah, takutnya nanti berubah dia. Nah, bisa karena tadi berubahnya rambut itu disebabkan karena uban sebab penyakit, atau dikarenakan salah menggunakan obat. Nah, itu dia masalah itu. Wah, kasihan kali kalau begitu. Atau faktor usia. Kalau usia memang sudah masuk dia, ya mungkin sekitar udah 45 ke atas itu sudah berubah. Nah, itu boleh dirubah. Dirubah dengan apa? Diganti dengan warna selain hitam. Yang menarik warna apa kalau Antuna? Pirang. Hijau. Suka hijau. Nah, pakai warna hijau. Nggak apa-apa supaya nampak muda di hadapan suami gitu, nggak apa-apa. Tapi ingat, itu setelah berubah rambutnya, paham ya? Itu sunnah, dapat pahala. Tapi jangan warna hitam. Makanya Antuna kalau lagi warna hitam jangan dikasih warna, nanti berubah dia rusak, ya. Dan satu lagi, jangan menggunakan yang bahan sintetis. Nah, ini yang dia merusak dia, ya. Tapi hendaknya menggunakan bahan-bahan alami. Seperti apa itu? Warna inai ya. Tapi inai kan sudah ada macam-macam dikasih warna, ya. Makanya pakai yang itu. Tapi kalau sintetis, satu dia rusak, yang kedua dikhawatirkan dia menutup pori-pori sehingga ketika nanti mengangkat hadas besarnya tidak bisa, paham ya? Karena nanti kalau ketika mandi dari haid, nah itu kan harus diurai supaya maksudnya rata. Nah itu kalau tertutup berarti tidak sah, paham ya? Tidak sah sholatnya, begitu ya. Sah. Dia karena dia bukan menutup, dia hanya memberi warna gitu, paham ya? Dia meresap itu. Dia bukan menutup dia hanya warna yang dia melapisi, tapi nggak nutup lah. Kalau melapisi ya nutup ya. Maksudnya dia tidak menutup, maksudnya tidak dia menghalangi air ke pori-pori kulit. Karena dia warna alami, paham ya? Berbeda dengan bahan sintetis. Bahan sintetis pada umumnya dia menutup dan melapisi. Itu dia. Insya Allah sah karena dia tipis. Tipek yakin Ustaz itu tertutup, maka harus diulangi. Spidol kalau tipis nggak masalah, apalagi yang dia bisa yang non permanen. Kalau yang permanen, kalau tebal ini yang khawatir kalau Ustaz sih, ya. Tapi kalau tipis saja insya Allah nggak. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, masya Allah, time is over. Ya, baiklah. Is over. Overdosis ya. Kalau pakai anting boleh, ya, pakai anting boleh, insya Allah. Baik, akhwat. Hari ini Ustadz agak terkejut siang ini. Banyak yang nanya. Ya. Sebenarnya bagus. Itu menunjukkan keinginan belajar ya. Lain kali interaktif seperti ini silakan ya. Tapi nanti dibatasi. Soalnya nggak maju-maju nih soalnya. Baik. Yang ngomong time is over tadi masih ini kan. Kita selesaikan sampai akhir ya. Belum tadi terjemahannya, dikit lagi. Nomor 1, poin 1. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'is salata, tinggalkan salat. Da'is salata, tinggalkan salat. Qadral ayyami, seukuran hari-hari. Udah? Oh ya udah, alhamdulillah. Saya kira belum, saking ininya. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.